Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai analisis bisnis model Canvas terkait dengan salah satu penyedia layanan kredit di Indonesia, yaitu Hanes Financial Technologies atau dikenal dengan Hanes Card. Riset ini dimulai dari perkembangan fintech, yang mana menjadikan fintech sebagai penyedia layanan untuk inklusi keuangan. Dan mempelajari bisnis model adalah hal yang sangat penting. Indonesia memiliki penetrasi kartu kredit yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju, dan lebih banyak didukung oleh tersedianya layanan pay later atau buy now pay later. Oleh karena itu menjadi sebuah gap yang coba diisi oleh Honest Card. Oleh karena itu, research gap yang coba diisi adalah fintech itu penelitiannya masih berbasis pada adopsi, penerimaan, dan juga regulasi. Namun, analisis mendalam terhadap apa yang ditawarkan oleh fintech itu sendiri secara holistik, mulai dari value creation, delivery, capture, partnerships, and resources, itu sangat terbatas pada negara berkembang. Oleh karena itu, analisis ini mencoba menerka bagaimana Anas memberikan, mendeliver, dan juga menawarkan nilai melalui bisnis model yang bersifat digital yang dirangkum dalam bisnis model Canvas. Untuk metodenya, ini adalah kualitatif case study dengan pendekatan case study ini dipilih karena memberikan pemahaman dan pandangan yang menyeluruh terhadap strategi, mekanisme pembentukan nilai, dan juga interaksi dalam bisnis model. Analisis yang digunakan adalah menggunakan bisnis model Canvas Blocks yang terbagi menjadi 9 aspek utama. Data-data diperoleh dari website perusahaan, melalui regulasi, melalui data finansial, analisis industri atau pasar, korporat, dan juga market itu sendiri. Sebagai pengenalan, ANES itu dimulai pada tahun 2021 di Indonesia ketika PT Sahabat Finansial Keluarga itu diakuisisi. Lalu pada tahun 2023 pertengahan, fitur pertama ANES Card itu dimunculkan, dan mulai dari situ terjadi perkembangan yang sangat masif dan cepat melalui equity and debt financing, kemudian exposure global, dan juga branding yang sangat kuat dari Honest Card itu sendiri. Berikut adalah the 9 building blocks yang ditawarkan dalam bisnis model Canvas. Salah satunya pada tahap value creation kita dapat melihat ada key partnerships, key activities, key resources, and cost structure. The offer itu adalah value propositions, and value delivery and capture itu ada customer relationships, channels, customer segments, and revenue streams. Dengan pendekatan yang sama, ketika kita mencoba merangkum menjadi satu jendela, berikut adalah bisnis model Canvas dari Honest Card. Dari customer segments-nya, mereka berfokus pada customer yang memiliki keahlian digital atau digital savvy dan dewasa muda. Fokus mereka juga adalah bagi mereka yang pertama kali itu belum punya credit card dan ingin memiliki kartu kredit pertama. Di segmen ini mereka juga berfokus pada tipe customer yang sensitif terhadap harga atau biaya tambahan dari kartu kredit. Lalu dari segi value propositions, mereka adalah fitur layanan yang memberikan kemudahan dalam setiap transaksi tanpa biaya lain-lain, kemudian harga atau biaya yang transparan, serta ekosistem yang terintegrasi. Untuk pemasaran sendiri, mereka memiliki beberapa saluran atau channel, yaitu melalui aplikasi, melalui sosial media, melalui partnership atau kemitraan, serta kerjasama dengan bank lain, salah satunya dengan Bank Ina Digital. Dari segi customer relationship sendiri, mereka memastikan bahwa customer itu dapat menghubungi CS dengan mudah. Dari revenue stream sendiri, mereka terdiri dari beberapa, yaitu dari bunga yang ditawarkan dengan fasilitas kredit, kemudian biaya admin bulanan yang sebenarnya refundable dengan pembayaran penuh, lalu sebagaimana kartu kredit lainnya, mereka juga mendapatkan revenue atau income itu dari kerjasama saluran pembayaran. Key resources, key activities, key partnerships, and cost structure sebenarnya tidak jauh berbeda dengan layanan-layanan perbankan dan penyaluran kredit lainnya. Namun di sini, Anes itu memberikan tujuan atau misi mereka untuk membuat layanan finansial itu adil, simple, dan dapat diakses oleh seluruh orang. Berikut juga adalah penjabaran dari bagaimana customer itu didekati oleh Anes.
Dan di sini mereka menggunakan pendekatan omnichannel model, yaitu model yang sederhana namun komprehensif, mencakup berbagai sumber, saluran, dan sarana yang tersedia. Dari segi customer relationships, mereka juga menawarkan self-service melalui aplikasi, lalu ada juga sentuhan manusia untuk memberikan pengalaman yang imersif bagi pengguna pertama kali, dan juga guided credit growth. Salah satunya adalah dengan fitur layanan pemeriksa credit score yang otomatis didapatkan ketika pelanggan atau customer itu melakukan pengajuan kartu kredit Anas. Dan dari revenue stream sendiri seperti dijelaskan tadi bahwa mereka menggunakan mekanisme yang mirip dengan penyedia kredit lainnya, namun dengan pendapatan yang lebih masif karena mereka memiliki kerjasama yang lebih luas dan lebih fleksibel dibandingkan dengan bank yang memang sudah berdiri dan legal secara hukum. Mereka akan fokus ke ekosistemnya masing-masing, sedangkan untuk Anas sendiri dia memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan bank manapun maupun penyedia layanan manapun. Hal serupa juga terjadi pada key resources, key activities, key partnerships, dan juga cost structure, di mana Anas ini adalah perusahaan berbasis teknologi, oleh karena itu sumber daya manusia maupun infrastruktur IT menjadi penting bagi mereka, termasuk untuk menentukan algoritma pembiayaan maupun pendanaan serta penyaluran kredit. Oleh karena itu, ketika kita merangkum apa sih keunggulan Anas Card melalui BMC, yang pertama adalah kredit yang didemokratisasi. Artinya, kredit itu menjadi hak bagi semua orang untuk memperoleh kredit, lalu juga untuk mengatur keuangan dengan lebih baik menggunakan kredit tersebut. Yang kedua, adanya ekosistem yang terintegrasi melalui kredit yang diberikan, kemudian metode pembayaran QRIS, savings, dan biometric security, menjadikan retensi itu ada di ekosistemnya Anas. Dan yang ketiga, dengan adanya transparansi, kemudian juga dengan biaya yang lebih terjangkau, Anas juga memberikan manfaat selain value, yaitu menuju arah sustainability. Tantangan ke depan bagi Anas sendiri itu adalah kompetisi yang semakin intens karena pesaingnya banyak, mulai dari bank konvensional, bank digital, penyedia pay letter, e-wallet, serta perusahaan di bidang teknologi finansial lainnya. Yang kedua, itu adalah risiko kredit, karena banyak pengguna yang pertama kali itu memiliki kartu kredit, sehingga biasanya mereka belum memiliki data terkait historik kredit yang baik, sehingga kemungkinan non-performing loan atau NPL itu dapat tinggi dan Anas itu harus menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih tinggi juga. Yang ketiga, itu adalah adaptabilitas terhadap regulasi karena industri keuangan adalah industri yang berputar atau berporos pada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh beberapa institusi seperti OJK, BI, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, secara teoritis, BMC ini memang sebuah tools yang sangat membantu dalam melakukan analisis bisnis model serta lingkungan-lingkungan di sekitar bisnis tersebut. Dari aspek manajerial, inovasi bisnis model itu perlu dipahami sebagai sebuah keperluan multidimensional yang mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk 9 aspek di dalam BMC. Dan pada akhirnya, keunggulan Anas itu ada di ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari onboarding customer baru, kemudian penilaian credit score, transparansi harga layanan oleh Anas, kemudian kartu yang unik, QRIS, savings, dan sebagainya, yang memang dibutuhkan oleh mereka yang belum terekspos pada layanan kredit sebelumnya. Keberlanjutan itu memang masih bergantung pada manajemen risiko kredit, komunikasi yang transparan, inovasi yang berkelanjutan, serta kompetisi dengan penyedia layanan perbankan lainnya. Oleh karena itu, pada analisis selanjutnya dapat dilakukan berbagai analisis, misalkan analisis kompetitor yang lebih mendalam, kemudian analisis lingkungan strategik, misalkan dengan menggunakan SWOT analysis, dynamic capabilities, balance scorecard, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.